Salam, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Apa kabar hari ini? Ya, saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan mungkin ada orang yang berkata, saya tidak baik Pak Franky. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan renungan ya lewat Facebook dan renungan-renungan hari ini yang saya beri. Apa yang saudara katakan yang tidak baik itu akan berpengaruh pada pikiran saudara, pada perasaan saudara ya. Jadi ingat, apa yang saudara katakan itu ya tentang sesuatu yang jelek itu akan berdampak pada pikiran saudara dan perasaan saudara. Oleh karena itu berhati-hatilah ya. Apapun keadaan saya dan saudara ya, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal ya. Katakan apa yang baik ya. Tuhan Yesus baik Pak, karena Tuhan Yesus bersama saya tetap baik Pak. Walaupun keadaan saya mungkin saat ini kurang baik ya. Nah itulah ciri khas kehidupan anak-anak Tuhan. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya kasih tema firman Tuhan ya. Tekanan itu mendatangkan kebaikan buat kita ya. Ayat yang saya pakai dalam Mazmur 43 ayat 5 berkata demikian ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Pemazmur pada waktu dia mengatakan ayat ini, dia sedang dalam keadaan tekanan ya. Berbicara tentang tekanan itu bisa muncul ketika ada masalah yang datang secara bertubi-tubi ya. Misalnya mungkin saya dan saudara sedang mengalami tekanan, mungkin kalau misalnya seperti beberapa waktu yang lalu saya ya anak saya yang nomor 3 itu kuliah di UMS di kesehatan ya, di UMS Universitas Muhammadiyah Solo ya. Nah, di bagian fisioterapi dia beberapa minggu yang lalu dia minta uang semester ya. Nah cukup besar ya biaya semester di UMS Surakarta. Nah baru seminggu dia minta uang semester, dia minta uang skripsi ya. Dia bilang, Pak saya harus bayar uang skripsi ya, karena Agustus dia akan mulai garap skripsi ya, untuk strata satunya di program fisioterapi ya. Dan baru selesai dia minta uang skripsi, beberapa hari kemudian dia bilang, Pak saya mau penelitian di Kandangan Pare ya. Itu uang lagi saudara. Terus selesai itu dia berkata, Pak ini ada waktunya saya KKN di 2 bulan ya, Agustus sampai September, dan harus bayar. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengalami pukulan yang bertubi-tubi dalam hal keuangan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, prinsip saya ya saudaraku ya, saya malu kalau minjam uang. Itu tidak ada dalam kamus plan saya ya. Jadi saya didorong seperti kata pemazmur ya. Pemazmur berkata ketika dia bicara dalam keadaan tekanan ya justru dia menasihati diri sendiri. Itu keunikan dari pemazmur ya. Kebanyakan kan kita ketika kita mengalami masalah atau mendengar orang lain ada masalah, kita menasihati orang lain. Tetapi pemazmur ketika dia ada masalah, dia tidak minta nasihat orang lain, tapi dia menasihati dirinya sendiri. Itu hal yang luar biasa saudara ya. Belajar seperti pemazmur menasihati dirinya sendiri. Jadi yang pertama ya, ketika pemazmur itu mengalami tekanan ya, dia berkata dalam dirinya sendiri ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku ya. Yang pertama, berharaplah kepada Allah ya. Jadi hal yang pertama kalau kita mengalami tekanan ya, tekanan itu sesungguhnya mendorong kita untuk berharap kepada Tuhan ya. Seperti kata pemazmur ya, berharaplah kepada Allah ya. Mungkin selama ini hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Kita kebiasaannya berharap kepada orang lain, saudara. Ya, seperti saya katakan tadi, itu tidak ada dalam kamus saya. Ketika saya mengalami tekanan keuangan, saya harus pinjam orang. Ya, karena saya pasti akan malu dengan Tuhan saya. Ya, saya mengambil sikap berlutut. Saya masuk kamar, saya berdoa, Tuhan, saya sedang kesulitan keuangan, dan Tuhan itu mengerti, saudara. Ya. Tuhan itu ngerti persis apa yang menjadi kebutuhan kami ya. Dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Sehingga apa yang menjadi tuntutan anak saya itu dalam waktu 1-2 minggu itu terus uang ya. Saya hanya berharap pada Tuhan. Saya bilang oke, tenang, berharap kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya.
Hal yang pertama yang perlu kita lakukan, reaksi kita pertama ketika kita mengalami tekanan, kita harus berharap kepada Tuhan. Ya, jangan berharap pada manusia, saudara akan kecewa. Ya, ketika saudara lari, Pak pinjam uang, aduh maaf ya saya belum punya uang, saudara pasti kecewa kan? Nah, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara ya untuk memberkati saudara dengan banyak caranya. Ya, itu yang pertama, berharap kepada Tuhan. Yang kedua, pemazmur berkata, ya selain dia berkata berharaplah pada Tuhan, dia yang kedua, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, ya penolongku dan Allahku. Ya. Hal yang kedua yang perlu kita sadari ketika kita mengalami tekanan, tekanan itu mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi mungkin selama hidup ini kita nggak pernah bersyukur, kita nggak pernah merasa puas dengan apa yang ada, kita selalu bersungut-sungut, kita selalu menggerutu. Jadi selalu kurang ya. Sehingga dalam mulut kita yang ada protes, mengeritik, dan tidak pernah kita mau memuji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Padahal dalam 1 Tesalonika pasal 5 mengajar kita ya, kalau kita itu diajar mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mari kita menyikapi setiap tekanan hidup itu dengan mengucap syukur ya. Kan kita mengucap syukur bukan hanya pada waktu senang. Justru pada saat kita sedang mengalami tekanan, mampu tidak kita seperti pemazmur? Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita mengucap syukur karena kita yakin Allah itu akan menolong saya dan saudara. Dia sumber pertolongan yang ajaib. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya selain Daud itu menyikapi tekanan hidup dengan berharap kepada Tuhan, dan yang kedua bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Daud ya, tekanan itu sesungguhnya ya mendorong kita untuk hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Maksudnya mungkin sebelum kita mengalami tekanan, hidup kita itu sudah menyimpang dari Tuhan. Jalan hidup kita tidak lagi lurus kepada Tuhan. Kita sudah hidup secara duniawi, ya. Padahal identitas kita anak Tuhan, ya. Kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kita sudah menyimpang dari firman Tuhan. Kita sudah tidak hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita sudah lupa Tuhan, ya. Kita sudah tidak peduli dengan yang namanya doa. Kita sudah tidak peduli yang namanya merenungkan firman Tuhan. Kita sudah tidak peduli dengan yang namanya beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tekanan yang kita alami itu sesungguhnya mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menyimpang dari Tuhan. Nah, makanya saudara perhatikan ketika pemazmur itu mengalami tekanan, dia sadar diri dan dia berkata dalam Mazmur 119 ayat 67 berkata begini ya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ya. Jadi katanya sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat 67. Jadi kalau menurut pemazmur ya, dia ketika mengalami tekanan ya, dia berkata sebelumnya aku menyimpang, sebelum aku tertindas itu aku menyimpang. Jadi kalau seandainya kita mengalami tekanan, sebenarnya tekanan itu mendorong kita untuk hidup sesuai dengan koridor firman Tuhan. Hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup benar lagi ya. Karena mungkin selama ini hidup kita sudah tidak lagi sesuai dengan hidup sebagai anak Tuhan, kita sudah tidak benar lagi ya, seperti yang saya katakan tadi, kita sudah lupa Tuhan, kita sudah tidak tahu yang namanya berdoa, renungan, saat teduh, kita tidak tahu Tuhan dalam ibadah, kita sudah tidak peduli, kita mengejar apa yang kita kejar, sehingga hidup kita itu ya seperti contoh yang dikatakan oleh 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10 berkata ya. Bahwa akar segala kejahatan itu ialah cinta uang. Oleh mengejar uang, banyak orang akhirnya menyimpang dari imannya. Ya. Saudara baca dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Supaya saya tidak membaca, saudara baca di rumah ya. Jadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tekanan itu mengajar kita, mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya.
jangan lagi menyimpang dari Tuhan. Ya. Yang keempat, ya, tekanan itu selain mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, jangan menyimpang dari Tuhan. Ya. Pemazmur mengajar kita kalau tekanan itu mendorong kita untuk menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya. Mengikuti aturan-aturan mainnya Tuhan. Menuruti atau patuh kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara baca dalam Mazmur 119 ayat 71. Kalau tadi itu sebelumnya itu dalam ayat 67. Nah sekarang dalam ayat 71 itu berkata begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi dengan adanya tekanan dalam hidup saya dan saudara, kita harus berkata bahwa tekanan itu baik. Karena di dalam tekanan kita akan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, jadi mungkin selama ini kita sudah tidak hidup patuh kepada firman Tuhan. Ya. Kita sudah melawan firman Tuhan. Kita tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Seperti saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Contoh misalnya kita di jalan raya itu kan ada ketetapan-ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh pihak kepolisian misalnya ada lampu lalu lintas. Toh? Nah ketika saudara melanggar lampu lalu lintas, saudara akan merasakan dampak dari pelanggaran saudara. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita melanggar firman Tuhan, akan ada resiko yang kita tanggung sendiri saudara. Jadi sekali lagi, Alkitab mengajar atau pemazmur mengajar saya dan saudara, kalau kita itu mengalami tekanan itu baik bagi kita. Supaya katanya kita belajar akan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Nah kesimpulan yang saya sampaikan pada firman Tuhan pada saat ini. Saudara dalam Amsal pasal 30. Itu ayat 33 berkata begini ya. Sebab kalau susu ditekan, itu mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Nah berdasarkan ayat ini saudara, sebuah tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang berguna atau sesuatu yang buruk di dalam diri kita dan diri orang lain. Ya. Contoh saudara, katanya ketika susu ditekan akan menghasilkan mentega. Sebenarnya bukan hanya mentega. Ya. Tapi Alkitab berkata kalau zaman dulu kan orang kan mungkin belum terlalu banyak mengerti tentang proses pengolahan. Ya. Kalau sekarang itu bukan hanya mentega. Ketika susu itu diolah, diproses itu bisa menghasilkan mentega, bisa menghasilkan keju, bisa menghasilkan yogurt dan lain sebagainya saudara. Itu dari satu bahan susu. Nah katanya kalau susu ditekan itu akan menghasilkan hal yang berguna buat kita. Ya. Mentega itu kan berguna banget ya. Keju itu sangat berguna, yogurt itu sangat berguna untuk pencernaan. Artinya ketika ada satu tekanan sebenarnya itu tergantung dari bagaimana kita bereaksi ya. Itu bisa memunculkan hal yang berguna seperti kata pemazmur ya. Bahwa tekanan itu baik buat dia. Karena kenapa ya? Katanya karena tekanan itu mengajar dia untuk berharap kepada Tuhan. Tekanan itu mengajar dia untuk bersyukur kepada Tuhan ya. Tekanan itu mengajar dia, kalau saudara perhatikan apa yang saya sampaikan tadi pada bagian yang ketiga ya. Tekanan itu mengajar dia untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup lurus dan tidak menyimpang, ya. Dan yang terakhir, tekanan itu mendorong saya dan saudara untuk hidup pada ketetapan-ketetapan firman Tuhan, ya. Jadi kalau ada tekanan itu, ya tergantung kita menyikapi sih, meresponnya. Kalau kita merespon secara positif, seperti kata pemazmur, kalau aku tertindas itu baik bagiku supaya aku boleh belajar ketetapan-ketetapan. Jadi bagi pemazmur, tekanan itu menurut dia itu sangat baik, ya, sangat baik, ya. Dan kalau saudara bagaimana? Apakah tekanan yang saya dan saudara alami itu baik? Ya, ya tergantung sikap kita ya, merespon setiap tekanan yang terjadi. Sebab dalam kitab Amsal berkata kalau susu ditekan itu akan menghasilkan apa? Mentega. Atau katanya selain itu kalau hidung ditekan akan mengeluarkan darah, ya. Kalau amarah ditekan itu akan memunculkan pertengkaran. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Tergantung bagaimana kita bereaksi atau merespon satu tekanan yang terjadi dalam diri kita. Jadi biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati kita. Mari kita berkata bahwa tekanan itu baik, ya.
supaya kita boleh belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya hidup kita tidak menyimpang dari Tuhan, supaya kita selalu berharap pada Tuhan, dan supaya kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan dan terus menjalani kehidupan bersama Yesus, karena bersama Yesus kita akan cakap melakukan segala perkara dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.